Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alias Rohman Official, teman-teman. Dan hari ini saya berada di Desa Bibrek di Jiwan Madiun ya, teman-teman. Dan hari ini saya mau melihat tempat peninggalan prasasti, namanya Prasasti Bibrek ya, teman-teman, yang ada di karena berada di Desa Bibrek, Jiwan Madiun. Dan di siang hari ini saya mau melihat tempat peninggalan ya, sebuah peninggalan dan tempat yang bersejarah seperti itu, teman-teman. Dan ini saya masih berada di Desa Bibrek ya, mau melihat prasasti yang ada di Desa Bibrek, Jiwan Madiun. Tempat peninggalan bersejarah, tempat yang prasasti yang berada di pinggir jalan. Tempatnya ini teman-teman, di depan rumah warga ya, teman-teman, di pinggir jalan desa, di depan rumah warga seperti itu. Oke, kita datangi ya, kita kemari ke sana, teman-teman. Kita lihat tempatnya, teman-teman. Kita lihat tempatnya ya, teman-teman. Inilah, teman-teman, inilah Prasasti Bibrek, teman-teman. Nah, ini teman-teman, tempatnya seperti ini. Inilah Prasasti Bibrek ya, teman-teman. Tempatnya seperti ini, di sekeliling tuh, di situ depannya sudah kebun, sampingnya, teman-teman, sampingnya sudah kebun seperti ini ya. Dan di sebelah sini, teman-teman, sebelah sini ada rumah ya. Ini rumah warga, dan ini merupakan prasasti bersejarah, teman-teman. Di sini agak lubang sedikit ya, teman-teman. Tuh. Ini kayak ada lubang sedikit di bagian sini, teman-teman. Dan ini prasastinya ini sudah aus juga, tulisannya, pahatannya juga sudah aus, teman-teman. Ini di bawah prasasti ini ada pot-pot bunganya ya. Di prasasti Bibrek ini ada, di bawahnya ada pot, ada bunga-bunganya, teman-teman, seperti ini ya, seperti ini, teman-teman. Dan ini tempatnya di pinggir jalan, di belokan ini, teman-teman, di belokan jalan ini, pinggir jalan desa Prasasti Bibrek ya, Jiwan Madiun. Dan ini tempatnya di pinggir jalan sama di depan halaman rumah, teman-teman, di depan halaman rumah warga ya. Ini ada prasastinya, teman-teman, di sini. Sangat unik dan sangat bersejarah juga ini prasastinya. Pahatan tulisannya sudah aus ya, teman-teman, sudah aus juga ini. Di sini, ini di belakang ya, bagian depannya ini. Tuh. Bagian depannya juga seperti ini. Tuh. Bagian depannya seperti ini. Sudah aus juga ya, kira-kira, teman-teman. Kelihatan tapi nggak terlalu jelas ya, karena sebagian sudah aus, teman-teman. Sebagian sudah aus, teman-teman. Kelihatan tapi tidak jelas ya, tidak terlalu jelas karena sudah aus ya. Tuh, seperti ini, teman-teman.
Loh, ini di bawahnya ini masih ada anu ya teman-teman, masih ada dalamnya ini seperti ini. Prasastinya di dalamnya ini masih ada ininya apa? Masih ada apa lemeknya itu loh. Mungkin ini prasastinya ini mungkin sudah di semen ya teman-teman, sudah di semen dari dulu. Mungkin ini sampai bawah ya ini teman-teman. Ini mungkin ini sampai bawah teman-teman ya, karena ini sudah dibangun ya, sudah di semen mungkin ini teman-teman, sudah di semen loh. Prasasti ini juga ini ya, bentuknya juga tebal teman-teman. Loh, ini bentuknya ini sangat tebal teman-teman. Prasasti ini bentuknya tebal ya, bentuknya kandel ini teman-teman. Dari sini dan sebagian juga sudah berlumut ya, tapi sedikit ini putih ini itu bekas lumut yang mengering, tapi sedikit ya, tidak banyak. Di atasnya kayak ada lubang sedikit itu. Seperti ini ya teman-teman, prasasti peninggalan bersejarah seperti ini teman-teman. Cuman ini uniknya kok berada di depan rumah ya, teman-teman. Di depan, di halaman rumah warga ya teman-teman. Uniknya itu di situ teman-teman. Jadi peninggalan ini cukup bersejarah ya teman-teman, seperti itu. Bagian depannya seperti ini teman-teman. Bagian depannya seperti ini ya. Oke teman-teman, ini prasasti yang ada di Desa Bibrek di Kecamatan Jiwan, Madiun ya. Sebenarnya prasasti ini juga masih menjadi misteri ya teman-teman. Mungkin masih menjadi misteri karena apa? Di sini prasasti ini merupakan peninggalan di era apa, dari kerajaan apa, dari berkaitan dengan Majapahit atau berkaitan dengan Mataram kuno, itu juga belum di ya teman-teman. Lebih tepatnya belum ada penelitian lebih lanjut seperti itu teman-teman. Dan ini prasasti ini di bagian atasnya ini bulat teman-teman, bulat ya, bulat seperti ini teman-teman, karena di atasnya itu bentuknya itu tidak lancip ya. Jadi setiap peninggalan prasasti itu bentuknya enggak selalu lancip ya. Jadi ada yang bulat ya, di bagian atasnya tuh bulat ya. Jadi beda-beda teman-teman, tidak sama ya bentuk prasasti itu. Jadi karena di prasasti itu peninggalannya itu tidak sama, jadi beda-beda. Nah, karena ini prasasti ini sudah aus ya, bagian belakangnya ini. Cuman yang menjadi apa, saya salut, bentuknya itu masih utuh, masih berdiri kokoh ya teman-teman, masih berdiri kokoh, tidak ada yang rusak teman-teman. Jadi bentuknya itu masih utuh, masih utuh teman-teman, nggak ada yang rusak bentuknya. Prasasti ini juga bentuknya masih utuh, agak panjang ya teman-teman. Kalau di prasasti Klagen Serut sana itu di dekat makam itu agak pendek teman-teman, tingginya itu agak pendek, dan ketebalannya itu tebalnya itu sama teman-teman, ketebalannya itu sama. Dan ini prasasti ini juga bentuknya lebar, atasnya bulat, di bawah ini juga ada pot bunganya.
Cuman uniknya ini berada di depan rumah warga teman-teman, berada di lokasi di halaman rumah warga. Ini di sebelah sini ini sudah rumah warga teman-teman. Ya, uniknya di situ. Mungkin teman-teman, kemungkinan ini dulu yang mau membangun rumah di sini itu, orang yang mau membangun rumah di sini itu sudah tahu kalau di sebelah sini ada prasasti, itu kemungkinan sudah tahu ya teman-teman, sudah tahu. Nah, karena beliau tanah orang itu memang mau bangun rumah, akhirnya tetap saja membangun ya, karena mau tinggal di sini. Nah, akhirnya prasasti ini berada di depan rumah warga, seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin juga, dan kemungkinan besar prasasti ini juga pindahan teman-teman, pindahan dari tempat lain ya. Maksudnya masih di desa Bibrek, cuman tempatnya nggak di sini, tempatnya ada di sebelah sana. Mungkin ini dulunya berada di sana, langsung dipindah di sini ya. Mungkin ini adalah prasasti pindahan juga bisa teman-teman, bisa aja ya. Ini adalah prasasti pindahan, seperti itu. Dan mungkin yang punya rumah ini setiap hari keluar masuk ya, setiap hari keluar bekerja terus pulang lagi, bekerja pulang lagi, setiap hari begitu pulang kerja, setiap hari pulang kerja itu pasti akan melihat prasasti ini ya teman-teman, sebagai simbol, tanda cagar budaya, sebagai tanda benda bersejarah ya teman-teman. Kemungkinan yang punya rumah ini setiap hari melihat prasasti ini ya teman-teman. Ya cuman ya kalau sudah tahu ya mungkin ya sudah tahu sejarahnya, mungkin dia sudah nggak terlalu melihat ya, karena ini sudah tahu sejarahnya. Kalau yang punya rumah ini, mungkin yang punya rumah ini adalah orang luar ya, mungkin wong Jowo sing pengen manggon kene, membangun rumah di sini teman-teman, seperti itu ya, lebih tepatnya seperti itu. Uniknya berada di halaman rumah ya, biasanya prasasti itu ada di kebun, ada di sawah. Nah ini di depan halaman rumah teman-teman, di bagian area halaman rumah ya, seperti itu. Ini masih berdiri kokoh teman-teman. Dan ini dulu ada kawatnya teman-teman, kalau nggak salah. Ini dulu di atasnya prasasti ini ada kawat mengelilingi prasasti ini. Mengelilingi prasasti ini ada kawatnya, kawat kayak dari besi itu, kawat kayak yang kecil itu, kawat kecil dari besi itu di pinggir prasasti ini teman-teman dulu. Mungkin untuk melindungi prasasti ini ya, kawat-kawat dulu ada kawatnya kalau nggak salah teman-teman, untuk melindungi ya, mungkin melindungi prasasti Bibrek ini, seperti itu. Karena ini berada di depan rumah warga teman-teman, sekali lagi ya. Dan masalah ini di era peninggalan apa, dari kerajaan mana, sejarahnya itu belum ada penelitian lebih lanjut teman-teman. Cuman yang menjadi saya salut itu masih utuh, belum ada yang rusak, ya kan, dan masih berdiri kokoh. Itu yang membuat saya salut teman-teman. Ya memang seperti itu ya, mengenai prasasti ini yang ada di desa Bibrek ini ya teman-teman. Semoga ada manfaat buat teman-teman, seperti itu. Dan ini juga dulu juga prasasti ini belum ada yang tahu ya, mungkin
yang mengreview paling cuma 1, 2, 3 ya, yang saya tahu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Di setiap orang, setiap youtuber itu mempunyai versi sendiri-sendiri teman-teman, nggak sama ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bingung. Setiap orang itu mempunyai versi sendiri. Mau melihat, mau mereview itu mempunyai versi sendiri-sendiri ya, seperti itu. Ini merupakan peninggalan bersejarah ya yang ada di desa sini mungkin. Dan juga ini adalah benda cagar, maksudnya benda dari leluhur desa sini ya, mungkin seperti itu teman-teman. Dan ini juga terbuat dari batu, maksudnya mungkin batu di zaman dulu ya, bukan batu di zaman sekarang. Kemungkinan ini di batu zaman kerajaan dulu ya, mungkin prasasti ini. Jadi juga ini adalah prasasti di peninggalan, mungkin kebanyakan dari Majapahit ya, karena prasasti itu biasanya berkaitan dengan kerajaan. Dimanapun prasasti itu pasti rata-rata itu berkaitan dengan kerajaan ya teman-teman. Biasanya seperti itu, rata-rata biasanya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman mengenai prasasti ini. Ini juga batunya ini agak apa? Terbuatnya ini agak kasar ya, seperti itu. Oke, vlog saya akhiri dulu. Saya tutup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Seperti itu, kami akhiri dulu. Jangan lupa di subscribe, di like ya teman-teman, agar channel kami terus berkembang. Seperti itu, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.